Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kitab suci kita itu seperti perpustakaan. Terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdapat 46 kitab, termasuk Deuterokanonika. Perjanjian Baru terdapat 27. Jadi semuanya ada 73. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, salah satu penulis Injil dari 4 yang ada, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada saat Santo Lukas menuliskan Injilnya, itu sekitar tahun 75 Masehi, umat Kristiani perdana telah meletakkan landasan bagi tradisi kita, yaitu berkumpul pada tiap hari Minggu untuk mendengarkan kisah Yesus dan merayakan Ekaristi. Jadi sebelum Injil ditulis, orang-orang yang percaya pada Yesus itu di gereja perdana itu sudah meletakkan dasar bagi tradisi kita untuk berkumpul seperti ini. Kita mendengarkan kisah Yesus, kita merayakan Ekaristi. Pada awalnya, sebelum Perjanjian Baru disusun, kisah-kisah Yesus itu diceritakan sebagaimana diingat orang-orang. Jadi ada tradisi lisan yang dikisahkan dan kemudian diingat oleh orang-orang. Para penulis Injil yang diilhami Roh Kudus berketetapan hati untuk menuliskan kisah-kisah tersebut agar tidak hilang, agar tidak musnah, atau agar tidak ditambahi atau dikurang-kurangi. Nah sekarang berabad-abad kemudian kita beruntung, kita diberkati karena pada hari Minggu kita bisa mendengarkan paparan dari teks kitab suci diwartakan kepada kita. Ketika kita mendengarkan Injil, ketika kita membaca Injil, kalau kita perhatikan, penulis Injil tidak pernah memulai dengan berkata, pada suatu ketika, atau konon kabarnya, nggak pernah begitu. Salah satu alasannya jelas karena Injil bukanlah sebuah dongeng, bukan cerita rekaan, bukan fiksi. Karena kalau dongeng itu mengundang kita untuk hanyut ke masa lalu yang fantastis melalui imajinasi kita. Injil bertujuan membuat kita menyadari akan kenyataan sekarang ini. Bahwa kalau hari ini kita berkumpul hari Minggu untuk mendengarkan kisah Yesus, untuk merayakan Ekaristi, sesungguhnya itu juga sudah diletakkan dasarnya oleh para pengikut Yesus pada gereja perdana. Kita beriman karena kita melihat apa yang telah dilakukan Allah di masa lampau, agar dapat memahami apa yang sedang diperbuat Allah sekarang ini. Kita mendengarkan apa yang telah dikatakan Tuhan agar kita dapat memahami apa yang sedang dikatakan Tuhan. Perkataan dan tindakan Tuhan di masa lalu hadir di antara kita, terutama selama perayaan liturgi suci. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita mendengar kisah dari Injil bagaimana 2 murid berjumpa Yesus pada malam hari di hari kebangkitannya. Padahal pada awalnya mereka tidak dapat mengenalinya. Saat Yesus bicara dengan mereka dalam perjalanan menuju rumah mereka di Emmaus dan menjelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Ketika Yesus duduk makan bersama mereka, mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada mereka, kemudian mereka mengenalinya. Lukas sebagai penulis Injil melestarikan kisah ini dengan ditulis. Bukan agar kita dapat melihat ke belakang dan melihat betapa terberkatinya kedua murid itu, tetapi agar kita dapat percaya bahwa apa yang telah diperbuat Yesus kepada mereka terus Ia perbuat kepada kita juga sekarang ini. Ketika kita mengikuti tradisi suci berkumpul untuk menghadiri misa pada hari Minggu, dengan demikian gereja itu menjadi Emmaus bagi kita. Yesus berbicara kepada kita melalui kitab suci. Kadang-kadang kita mungkin tidak tergugah oleh apa yang kita dengar. Tapi ketika kita membuka diri terhadap rahmat Roh Kudus, penulis kitab suci, kata-kata memiliki kuasa untuk merasuki diri kita. Kemudian kita akan menyadari bahwa Yesuslah yang sedang berbicara kepada kita. Bisa jadi oleh karena suatu atau lain hal, mata kita tertutup sehingga kita tidak mampu mengenali Yesus. Tapi sekali lagi, ketika kita membuka diri terhadap rahmat Roh Tuhan sendiri, maka kata-kata dari kitab suci punya kuasa untuk merasuk diri kita, dan kemudian kita sadar Yesus sedang berbicara dengan saya. Saat kita memandang altar pada saat doa syukur agung, kita melihat tindakan Yesus dan mendengarkan perkataannya sama persis seperti yang dilihat dan didengar oleh kedua murid di rumah mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya. Lukas mencatat bahwa salah seorang murid itu bernama Kleopas dan tidak memberitahu kepada kita nama murid lainnya. Artinya apa? Kita adalah murid tersebut. Saudara adalah salah satu dari mereka. Murid yang satu itu bisa disebut Monik, bisa disebut Indra, bisa disebut Agus, bisa disebut siapapun di antara kita. Kita adalah murid itu. Kita semua yang berkumpul tiap hari Minggu untuk memenuhi tradisi suci, mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan Ekaristi Kudus bersama di gereja. Dan Emmaus itu adalah gereja kita ini. Emmaus kita yang sesungguhnya bukan sebuah dongeng. Disinilah kita mengalami perjalanan kisah bersama dengan Yesus. Hari ini pada Minggu Paskah yang ketiga, saya ajak saudara-saudari berdoa. Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus dan berjalanlah bersama aku di dalam jalan hidupku ini. Dan biarkanlah hatiku berkobar-kobar setiap kali aku mendengarkan Engkau. Tuhan memberkati kita semua. Amin.